Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, tersisa 4 pemain asing lagi yang masih statusnya menjadi pemain Persib Bandung. Tentu saja ada DDS, ada Tyrone Delpino, lalu ada Mang Kasta atau Gervane Castaner, dan terakhir ada Mang Agus gitu ya, atau ya Gustavo Franca. Nah, dari 4 pemain ini memang masih tanda tanya, berbeda dengan 4 pemain sebelumnya yang memang teman-teman Boboto ada yang terkejut, terutama Nick Kuipers gitu ya, yang tiba-tiba waduh ini tanpa disangka gitu ya. Namun ya sudah lewat gitu ya masanya. Persib Bandung juga sudah mengucapkan hatur nuhun, dan tersisa 4 pemain ini masih menjadi tanda tanya di kalangan teman-teman Boboto. Apakah si A, si B, si C, si D ini dipertahankan atau tidak? Nah, kemarin ada satu pembicaraan yang sebetulnya mengarah ke spesifik, walaupun tidak secara gamblang gitu ya, disangkut pautin mengenai Mang Agus atau Gustavo Franca. Nah, ini untuk Kang Andi sendiri dari manajemen Persib Bandung mengatakan bahwa kalau untuk kasusnya Franca ini agak sedikit unik katanya. Jadi mungkin bukan Franca saja, tapi ya beberapa pemain yang lainnya, yang terutama yang masih memiliki kontrak gitu ya. Tapi ya kalau Franca kan kontraknya sampai dengan bulan Juli, bulan besok lah. Jadi ya sekarang kan akhir bulan Mei, besok masuk 1 Juni dan selanjutnya Juli. Nah, ini memang tidak lama lagi beberapa kontrak pemain ini sudah selesai. Kalau untuk Delpino juga memang sudah ya bulan ini gitu ya selesainya. Dan ini menjadi menarik karena khusus untuk Gustavo Franca, menurut Kang Adit ini masih terus pembahasan berkelanjutan dengan Bojan Hodak, sehingga belum bisa memutuskan untuk nasibnya gitu ya, apakah lanjut di Persib Bandung musim depan atau di stop hingga musim ini saja gitu. Nah, ini masih tanda tanya, tapi ada satu teka-teki di sini yang sebetulnya bisa kita pecahkan gitu ya. Dan kalau diambil benang mau benang apa nih? Benang merah, benang putih, benang biru, lagu dangdut katanya kalau benang biru mah, jadi mau benang apa? Nah, ini ya kita kembali lagi ke benang merah saja gitu ya, karena ya Boboto mah harere wae gitu ya. Jadi kita kembali ke benang merah. Benang merah yang dikatakan oleh Kang Adit ini, kita masih berdiskusi intensif dengan Bojan Hodak mengenai nasib daripada Gustavo Franca. Nah, di sini kita coba jabarkan ke bawah. Otomatis Franca ini sudah dimasukkan namanya untuk pemain Persib di musim depan oleh Bojan Hodak. Kan sudah kita pernah bahas gitu ya. Nama-nama sebetulnya yang memang sudah masuk itu sudah ada, kayak misalkan Delpino gitu. Di antaranya salah satunya ini dari Franca. Namun ketika masuk di store ke manajemen, nah inilah bola panasnya ada di manajemen Persib Bandung, di Kang Aditya, yang mana mungkin waduh melihat Franca ini ya oke lah sekarang selesai kontraknya, apakah diperpanjang atau tidak. Namun ya mungkin namanya tim juara mah gitu ya, tim lain sudah ada penawaran gitu ya, atau baik di Liga Indonesia atau Liga luar, dan Persib juga mungkin sedikit kewalahan, punten gitu ya, masalah budget, karena namanya pemain baru pertama gabung di Liga Indonesia menjadi juara, apalagi Persib ya oke gitu ya, dari pengelolaannya ya wajar naik harganya, walaupun tidak 100%, katakanlah naik 25% atau naik 40%, ini masih di ambang wajar. Nah, inilah mungkin yang masih dibicarakan manajemen ke Bojan Hodak. Coach, meren ya, ini mah kita
opini dari redaksi saja. Teman-teman bisa mengikuti atau punya opini sendiri, mangga silahkan di kolom komentar. Tapi kalau dari opini tim redaksi kita adalah manajemen sedang nego dengan Bojan Hodak masalah cost. Katakanlah kan sekarang untuk nilai transfer Franka ini masih di angka 5 atau 6 M gitu ya, lumayan gitu ya. Jadi ya mungkin dengan naiknya, dengan juara ini naik, katakanlah naik 50% paling gede gitu ya, ya menjadi 6,5 M atau menjadi 7 M misalkan gitu ya. Meren, ini mah tebak-tebakan saja. Jadi apakah manajemen cost ini kita punya pemain lain, katakanlah gitu ya, rekomendasi dengan harga sekian, statistiknya begini, begini, nah gimana? Karena kita juga harus menyesuaikan budget untuk yang lainnya. Nah inilah yang menjadi intensif. Nah kenapa belum ada jawabannya? Nah kayaknya sekarang kembali ke Bojan Hodak, teman-teman. Bojan Hodak sepertinya sedang mencari satu sosok back juga, yang mana kalau kemarin kan kita sudah bahas Matko Zidum gitu ya. Mudah-mudahan lah, kalau saya sih mau gitu kalau Zidum jadi gitu. Kalau ada yang lain ya kita juga nggak tahu siapa akhirnya yang dipilih. Nah mungkin Bojan Hodak sekarang sedang pulang juga, sedang mencari gitu ya, sedang berpikir siapa lagi yang cocok kalau memang dengan harga yang diajukan manajemen, katakanlah 4 M gitu ya. Bojan mencari lagi nih, walaupun ya sebetulnya kalau saya pribadi jadi Bojan Hodak pengen Franka nggak apa-apa naik sedikit, tapi dia sudah tahu gitu ya dengan kapasitas dia sebagai pemain Persib Bandung di musim kemarin, dan ya saya juga yang bawa, saya juga tahu kualitas dia gitu ya kalau saya menjadi Bojan Hodak. Jadi tenanan lah manajemen, sok kontrak deh naik sedikit nggak apa-apa daripada nyari pemain baru yang mungkin ya belum tahu juga kualitasnya gimana, dan daripada gambling mungkin ya, apalagi kita menatap beberapa kompetisi di depan selain Liga 1 ada ACL 2 gitu, lalu juga ada Piala Presiden untuk pramusimnya, sehingga ya sudah dari segi penampilan juga Franka bagus kok gitu ya. Dari golnya sudah kurang lebih ada 6 gol, dari mulai usia juga masih masuk, kalau peremajaan masih belum kena karena masih 28 tahunan gitu, masih di bawah 30, dan pengalaman juga sudah oke, sudah ikut Persib di ACL 2 musim kemarin gitu ya, sudah tahu juga bagaimana kemauan Bojan Hodak, walaupun memang awal-awal sempat diragukan karena namanya adaptasi. Untungnya cepet gitu ya, kalau Franka ini adaptasinya cepet karena mungkin ada beberapa pemain Brazil juga, sehingga enakan gitu ya di Persib Bandung. Dan Nick Kuipers juga kan membantu sekali katanya untuk ya proses adaptasi dari Gustavo Franka ini. Nah sekarang masalahnya Nick sudah tidak ada. Kalau Gustavo diganti juga saya pikir ini risky sekali gitu ya, atau beresiko sekali tidak ada pemain yang berpengalaman di lini belakang Persib. Ya makanya mungkin ini yang sedang menjadi titik permasalahan adalah budgetnya. Mungkin masih Persib mau, mungkin Kang Adit juga sebagai manajemen mau Franka ada, tapi ya sok atuh tong awis teuing meureun gitu ya. Kita juga Franka juga saya pikir masih pengen di Persib Bandung, tapi kalaupun pergi ya mungkin masalah budget, bukan masalah tidak masuk skema. Saya yakin Bojan Hodak memang memasukkan nama dia untuk skema musim depan, karena ya mau tidak mau dia juga pemain yang lumayan bagus gitu ya. Dari golnya juga pemain belakang yang istilahnya tuh aktif lah, tidak ngeyel dan tidak macem-macem, dan ya di luar lapangan juga humble gitu ya, atau hangat. Jadi bukan pemain tipe yang rewel lah untuk Mang Agus ini. Jadi saya pikir ya manajemen hanya itu saja, satu masalah budget yang kalau bisa turun aja gitu ya, dari mulai gaji, kalau gaji ya saya nggak tahu ya apakah mau diturunin atau enggak, tapi minimal nilai transfernya aja gitu ya, atau ya gimana itu urusan manajemen, mangga difikirkan saja. Kalaupun memang dilepas ya berarti masalahnya di budget teman-teman, itu ya, bukan berarti masalah taktikal lagi. Saya pikir taktik dan teknis ini berbeda. Kalau taktik masih masuk di Bojan Hodak, tapi kalau teknisnya ya mungkin tinggal nego
perpanjangan kontrak saja. Saya pikir itu bisa beres kalau dari Gustavo Francanya memang masih mau di Persib dan masih menerima penawaran dari manajemen. Saya pikir masih di Persib Bandung musim depan. Untuk apa namanya itu persentasenya gitu ya, persentasenya sejauh ini karena Gustavo Franca masih mengatakan saya masih punya kontrak di Persib, artinya dia masih mengharapkan penawaran dari Persib Bandung yang mungkin sesuai dengan yang dia mau atau minimal mendekati apa yang dia mau, sehingga masih 50-50 persentasenya teman-teman. Ya 50-50 atau 59-41 lah, atau 50+1 aja gitu ya. Masih tetap di Persib Bandung ya, itu opini kita ya teman-teman. Jadi ya kalau kita melihat dari Bojan Hodak, kita perlu pemain ini, tapi kalau kita melihat dari sisi manajemen, kita nampaknya berat dengan penawaran yang diajukan pihak dari Franca. Tapi ya kalaupun naik, saya pikir wajar lah, masih naik 20-30%, bukan naik 100% gitu ya. Untuk kontraknya dia juga tahu diri lah, baru semusim juara ya, mungkin nggak minta banyak tapi minimal ada kenaikan gitu ya. Kalau cocok itu saya pikir yakin tetap masih ada di Persib Bandung musim depan untuk Gustavo Franca. Nah, benang merah selanjutnya adalah bagaimana dengan pernyataan Wahaji Umuh yang mengatakan bahwa pemain Persib khususnya asing sepertinya akan habis katanya musim depan. Nah, ini juga kan terus berkembang, makanya saya nggak tahu nih komunikasi antara Wahaji dengan Kang Adit bagaimana, tapi kan ya itu dia, kita analogikannya, katakanlah ini Bojan Hodak, ini Kang Adit, ini Wahaji Umuh. Jadi Wahaji Umuh nanyain tentang pemain langsung ke Bojan Hodak gitu, jadi bukan ke Kang Aditya. Nah, ini mungkin sedikit ada miss di sini gitu ya, sedangkan Wahaji Umuh dikasih tahu Bojan Hodak, waduh saya udah ngajuin, mungkin kata Bojan Hodak tuh ini, tapi ya semua tergantung pemain. Ternyata ya mungkin manajemen melepas kemarin Ciro, melepas ini, melepas itu, ya begitulah sudah terjadi. Jadi makanya ya sekarang Wahaji Umuh juga kan tahu dari awalnya begitu, sedangkan manajemen ternyata masih negosiasi dengan Franca atau dengan beberapa pemain asing yang masih tersisa di Persib Bandung. Jadi ya kita doakan semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan lancar dari negosiasi antara manajemen dan pemain yang hendak dipertahankan gitu ya teman-teman. Mungkin nggak lama lagi katanya memang belum ada Wilujeng Sumping karena mau bikin kejutan. Kejutannya apa? Kita juga sama-sama nunggu teman-teman, karena nggak tahu, jujur ini ide baru, ide fresh gitu ya dari tim manajemen sekarang di bawah Kang Adit. Jadi kita tunggulah bagaimana kejutannya, cara memperkenalkan pemain tersebut. Kalau dulu mah enak juga gitu ya, zaman Pak Teddy itu kalau memang diperkenalkan ya langsung Wilujeng Sumping gitu, walaupun pemainnya 2 minggu lagi baru datang, baru ngurus kitas, dokumen yang lainnya dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang Kang Aditya nggak mau, katanya lebih baik yang pemain sudah deal, urus dulu surat-surat, dokumen segala macam, baru diperkenalkan, tapi orangnya sudah ada di kota Bandung, jangan di mana gitu ya pemainnya. Nah, ini info yang terakhir kita dapat semuanya, begitu diperkenalkan orangnya sudah ada di kota Bandung. Tapi teman-teman, ini ada bocoran terakhir dari Wahaji Umuh yang mana mengatakan Wahaji Umuh sudah mendengar beberapa pemain baru Persib katanya sudah ada di Bandung, tapi ya dia nggak nyebutin gitu ya, Wahaji nggak nyebutin siapa, tapi yang kita tahu kan sudah ada Sadil Ramdhani gitu ya dengan Kang Adit juga gitu. Makanya mungkin pemain lain yang ada di Bandung, pemain asing atau pemain lokal juga, atau mudah-mudahan ada dari netizen atau dari bobotoh juga yang pernah ngeliat pemain-pemain yang dirumorkan masuk ke Persib Bandung, mungkin pernah ngeliat di Antapani atau di alun-alun atau di Braga atau di mall-mall, difotoin saja. Jadi kalau memang sudah ada dan sudah di Bandung, berarti itu yang dimaksud oleh Wahaji Umuh. Beberapa pemain baru ya sudah ada di kota Bandung. Jadi makanya wah, ini sudah tinggal launching saja sebetulnya, sudah tinggal diumumin. Tapi bagaimana caranya ya kita tunggulah gitu ya teman-teman.
Baik, mungkin ada beberapa di sini, banyak banget yang sapa-sapa, jadi kita khususkan untuk yang menyapa teman-teman Boboto saja, karena kemarin sudah ratusan yang ingin disapa dan nggak pernah disapa katanya, jadi biar kita sapa dulu teman-teman. Baik, yang pertama Kang Abing ti Sukabumi hoyong disapa. Nah, ini kan salah satunya Kang Abing, hatur nuhun tos tos dugi ke dia gitu ya, tos mendakan channel iya ti Sukabumi katanya hoyong disapa. Alhamdulillah, assalamualaikum, ayeuna tos disapa. Lalu ada ti Ciwidey, salam kenal. Wah, Ciwidey hatur nuhun. Kang Chandra dari Tegal, waduh Tegal, apa ya, hatur nuhun lah gitu dari Tegal. Mungkin orang Sunda gitu ya, tapi tinggal di Tegal atau bagaimana, makanya ya hatur nuhun saja buat Kang Chandra dari Tegal. Lalu ada Kang Denny Majalengka Timur, can pernah disapa cina. Waduh, ini disapa Kang Denny dari Majalengka Timur, hatur nuhun. Lalu juga ada Bobotoh Gunung Halu. Bobotoh Gunung Halu teh mana, Bogor bukan ya, atau Garut? Ya itulah Gunung Halu. Assalamualaikum Bobotoh Gunung Halu. Lalu juga ada Bobotoh Riung Bandung tara disapa. Wah, padahal caketnya Riung Bandung ka Gede Bagema, makanya ya hatur nuhun sudah disapa Bobotoh Riung Bandung. Lalu selanjutnya dari Singaparna hoyong disapa. Wah, Singaparna, assalamualaikum atas disapa nama. Lalu ada Kang Arya Padalarang. Wah, Kang Arya ti Padalarang Wilujeng Enjing. Ada juga Bomber Sakura Kadungora. Wah, nih Bomber Sakura Kadungora. Lalu ada Bobotoh Palembang. Wah, jauh juga lumayan ya dari Palembang. Hatur nuhun Bobotoh Palembang. Lalu ada Cula Mega Tasik. Wah, ini Cula Mega Tasik. Ada juga Kang Indra ti Cianjur Ciwalahir. Kang Indra ti Cianjur Ciwalahir. Wah, assalamualaikum Kang Indra ti Cianjur. Lalu juga ada Bogor Barat Lewiliang. Wah, Bogor Barat Lewiliang Wilujeng Enjing. Ada Bobotoh Talaga Manggung. Lalu ada juga dari Jampang Surade, dan terakhir dari Ciburang ya. Wah, Ciburang. Di sini juga sebetulnya saya tidak mengetahui nama-nama tempatnya ini di mana ya. Kalau lebih komplit katakanlah misalkan tadi apa ya, Gunung Halu di mana, atau apa nih kayak apa tuh namanya tuh Bogor Barat Lewiliang. Nah, kita tahu mungkin dari mana asalnya. Kalau dari ini Ciburang, lalu dari apa tuh Talaga Manggung dan lain sebagainya, ini ya dikomplitin aja, jadi biar kita bisa sebut nama daerahnya gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.